Jangan lupa nonton. Kalau nggak nonton ya rugi. Tonton sampai habis ya. Kalau nggak sampai habis, sampai selesai aja. Salam dari Riau. Hai Sobat Aisyah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Khataman nabiyyin, sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu kita menghitungnya, apalagi membayarnya. Dan dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kita nikmat Islam, wa kafa biha ni'mah, dan cukuplah Islam itu sebagai nikmat bagi kita. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tentunya kita semua mendapatkan sapaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada hari ini adalah fenomena lemahnya iman. Sesungguhnya penyakit lemah iman itu mempunyai beberapa perangai atau fenomena, atau disebut juga dengan gejala lemahnya iman. Yang pertama, melakukan kedurhakaan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang durhaka ada orang yang melakukan satu jenis kedurhakaan, namun dia melakukannya secara terus-menerus. Di antara mereka ada pula yang mengerjakan berbagai jenis kedurhakaan lainnya. Terlalu sering melakukan kedurhakaan bisa berubah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian segala bentuk keburukan kedurhakaan itu akan tampak sirna dari hati secara pelan-pelan, dan akhirnya pelakunya berani berbuat secara terang-terangan, sehingga dia termasuk yang disebutkan dalam sebuah hadis, setiap umatku mendapat perlindungan afiah kecuali orang-orang yang terang-terangan, dan sesungguhnya termasuk perbuatan terang-terangan
Jika seseorang melakukan suatu perbuatan pada malam hari, kemudian dia berada pada pagi hari, padahal Allah SWT telah menutupi aibnya. Namun dia berkata, "Hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begini." Padahal sebelum itu Rabbnya, Tuhannya telah menutupinya. Namun kemudian dia menyibak sendiri apa yang telah ditutupi oleh Allah SWT pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, merasakan adanya kekerasan dan kebekuan hati. Karena perasaan ini seseorang merasakan seakan-akan hatinya telah berubah laksana batu yang amat keras, yang tidak bisa diusi dan dipengaruhi oleh siapapun juga. Allah SWT berfirman, "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi daripada batu." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Orang yang hatinya keras tidak bisa dipengaruhi oleh nasihat tentang kematian. Tidak pula terpengaruh tatkala dia melihat orang mati atau mayat yang sedang terbujur. Bahkan boleh jadi dia sendiri yang mengangkat mayat dan mengurungnya di liang kubur. Tetapi langkah-langkah kakinya di antara sekian banyak kuburan, tak ubahnya langkah-langkah kakinya di antara onggokan-onggokan bebatuan. Maknanya, dia mengantar mayat ke kubur itu tidak membuat dirinya sadar bahwasanya dirinya suatu kelak akan mati juga seperti yang saudaranya dia kuburkan. Itu tanda yang kedua, tanda lemahnya iman atau hati sudah mulai menjadi keras. Yang ketiga, tidak tekun dalam beribadah. Gambarannya adalah seperti pikiran yang tidak konsentrasi saat sholat, membaca Al-Quran, berdoa dan lain-lainnya. Tidak menyimak dan memikirkan makna doa, sehingga dia membacanya hanya berdasarkan rutinitas belaka yang tentu saja membosankan. Kalau memang dia hafal doa tersebut, bisa jadi karena doa yang dibacanya hanya terbatas pada doa-doa tertentu saja, sehingga dia tidak merasa perlu memikirkan makna-maknanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima doa yang dibaca hanya sekedarnya saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, la yuqbalu du'a min qalbin afilin lahin. Tidak akan diterima doa dari hati yang lalai dan main-main. Yang keempat, malas untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah, serta meremehkan ibadah itu sendiri. Kalaupun ibadah tersebut dilakukan, itu hanya sekedar aktivitas yang kosong melompong saja, tidak mempunyai ruh sama sekali. Allah SWT telah mensifati orang-orang munafik dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, wa iza qamu ila sholah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk mendirikan sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Yang juga termasuk dalam kelompok perbuatan ini ialah tidak mempedulikan hilangnya tanda-tanda kebaikan dan meremehkan waktu-waktu yang tepat untuk ibadah. Hal ini menunjukkan tidak adanya perhatian seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, dia menunda-nunda melaksanakan haji padahal dia sudah mampu untuk berangkat haji. Mundur dari medan peperangan dan dia hanya duduk di rumah saja dengan istri dan anak keluarganya. Ataupun menunda-nunda ikut sholat berjamaah, juga sholat Jumat dan sholat yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW pernah berkata,
masih ada saja segolongan orang yang menunda-nunda mengikuti saf pertama, sehingga Allah SWT pun menunda keberadaan mereka di dalam neraka. Gambaran orang semacam ini, perasaannya sama sekali tidak tersentuh jika dia tertidur hingga meninggalkan sholat wajib. Begitu pula jika dia ketinggalan melaksanakan sunat rawatib atau wirid yang lainnya, dia juga tidak berhasrat untuk mengqadha atau menggantinya atau mengganti ketinggalannya itu. Bahkan boleh jadi dia sengaja meninggalkan yang sunat atau yang wajib, tidak peduli untuk ikut bergabung dalam sholat id, gerhana bulan, matahari, tidak tergugah untuk menghadiri jenazah dan sholat atas jenazah itu, tidak berkeinginan mendapatkan pahala dan tidak membutuhkannya. Gambaran ini bertentangan dengan orang-orang yang telah disifati oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas, roja wal khauf, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Di antara berbagai fenomena kemalasan dalam amal ta'ah ialah kemalasan dalam melaksanakan ibadah-ibadah rawatib, sholat sunat malam, bersegera datang ke masjid, sholat duha ataupun sholat nafilah yang lain. Hatinya sama sekali tidak terketuk untuk melakukan semua itu, apalagi untuk mengerjakan 2 rakaat sholat sunat taubat dan sholat sunat yang lainnya. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang keempat. Yang kelima, dadanya yang terasa sesak, perubahan perangai dan tabiat yang terbelenggu, sehingga seakan-akan seseorang merasakan beban berat yang menghimpitnya, sehingga dia cepat menjadi nervous dan gelisah karena suatu masalah yang remeh saja, merasakan sumpek karena tingkah laku orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kelapangan hatinya menjadi sirna. Nabi SAW telah mensifati iman sebagai berikut. Iman itu ialah kesabaran dan kelapangan dalam hati. Yang keenam, tidak tersentuh oleh kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidak pula oleh janji, ancaman, perintah, pensifatan, kiamat, dan lain-lainnya. Orang yang lemah imannya akan menjadi bosan dan malas untuk mendengarkan kandungan isi Al-Quranul Karim, dan tidak berusaha untuk membuka dirinya berhubungan secara langsung dengan bacaan Al-Quran. Selagi dia membuka mushaf, maka hampir pada saat itu pula dia melalaikan isinya. Yang ketujuh, melalaikan Allah SWT dalam hal berzikir dan berdoa kepadanya, sehingga berzikir merupakan pekerjaan yang paling berat baginya. Jika mengangkat tangannya untuk berdoa, maka secepat itu pula dia menelungkupkan tangannya atau menyudahi doanya. Allah SWT telah mensifati orang-orang munafik dalam firman-Nya, dan mereka itu tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit saja. Wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah SWT hanya sedikit saja. Kedelapan, tidak merasa marah jika ada pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebab bara, girah di dalam hatinya telah hilang dan telah padam, sehingga anggota tubuhnya tidak mampu lagi untuk mengingkari pelanggaran tersebut, tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak pula melarang dari orang berbuat mungkar, serta tidak ada perubahan rona di wajahnya sama sekali. Rasulullah SAW
telah mensifati hati yang dijangkiti kelemahan dalam sebuah hadis sahih. Cobaan itu ditampakkan kepada hati layaknya tikar, sepotong demi sepotong. Mana hati yang paling banyak masuk ke dalamnya secara utuh, maka di situ akan diberi satu titik hitam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 144. Sampai akhirnya beliau berkata, hingga menjadi keabu-abuan seperti sibuk yang terbalik, tidak mengakui yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar, kecuali menurut kehendak hawa nafsunya. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hati orang seperti ini sudah tidak ada lagi kecintaan terhadap yang ma'ruf dan kebencian kepada yang munkar. Segala urusan dianggapnya sama saja. Lalu untuk apa dia harus menyuruh dan melarang? Bahkan boleh jadi dia mendengar kemungkaran dilakukan di suatu tempat dan dia meridhoinya. Sudah barang tentu dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang menyaksikannya dan mengakuinya. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, apabila dosa dikerjakan di bumi, maka orang yang menyaksikannya dan dia membencinya, dan kadang beliau mengucapkan mengingkarinya, maka dia seperti orang yang tidak menyaksikannya. Dan siapa yang tidak menyaksikannya dan dia ridho terhadap dosa itu, dan dia pun ridho kepadanya, maka dia seperti orang yang menyaksikannya. Ridho di sini merupakan amal qalbi, amal hati, yang dosanya sama seperti dosa orang yang menyaksikannya. Yang kesembilan, gila hormat. Ini penyakit ya tuan-tuan yang mulia. Gila hormat dan suka publikasi. Yang juga termasuk dalam gambaran ini adalah gila kedudukan, ingin tampil sebagai pemimpin dan orang yang menonjol, ya, tanpa dibarengi kemampuan untuk bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam perkataan beliau, sesungguhnya kamu sekalian akan berhasrat mendapatkan kepemimpinan atau menjadi pemimpin, dan hal ini akan menjadi penyesalan bagi kalian nanti pada hari kiamat. Maka alangkah baiknya yang pertama dan alangkah buruknya yang terakhir. Beliau juga berkata, jika kamu sekalian menghendaki, akan kukabarkan kepadamu tentang kepemimpinan. Dan apakah kepemimpinan itu? Pada awalnya ia adalah celah, keduanya ia adalah penyesalan, dan ketiganya adalah azab pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang adil kepada manusia dan adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun masalah ini bisa dikatakan sebagai pelaksanaan yang wajib dan memikul tanggung jawab, maka tidak ada yang lebih utama dan lebih adil seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Untuk itu dapat kita katakan beliau benar-benar yang utama dan baik. Tetapi seringkali masalah ini dijadikan ajang ambisi untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, dengan meremehkan hak-hak orang yang seharusnya menerima hak itu. Yang juga termasuk dalam gambaran ini adalah kegemaran membuat singgasana atau podium dan mengeluarkannya dalam berbagai kesempatan untuk dijadikan tempat berpidato secara khusus, dan semua orang harus mendengarkannya. Inilah yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Takutlah kepada singgasana ini. Yang juga termasuk dalam gambaran ini ialah kesukaan menyuruh orang berdiri tatkala dia datang, sekedar untuk mengenyangkan jiwanya yang sakit, yaitu agar semua orang mengagung-agungkan dirinya,
Rasulullah SAW telah berkata, barang siapa suka jika hamba-hamba Allah bangkit berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati rumah dari api neraka. Saya ulangi, barang siapa suka jika hamba-hamba Allah SWT bangkit berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati rumah dari api neraka. Maka tatkala Muawiyah menemui Ibnu Zubair dan Ibnu Amir, lalu Ibnu Amir berdiri menyambutnya, sedangkan Ibnu Zubair tetap duduk saja. Muawiyah pun berkata kepada Ibnu Amir, duduklah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang suka agar orang-orang bangkit berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari api neraka. Orang lain berdiri dari tempat duduk untuk menyambut kedatangannya sudah termasuk sesuatu yang mendatangkan kemarahan. Apalagi jika dia masuk suatu tempat pertemuan lalu dia tidak ridho kecuali setelah orang lain berdiri menyambut kedatangannya, lalu dia sendiri duduk di tempat orang yang berdiri itu. Ini pula yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam perkataannya, janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat itu. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, bakhil, kikir atau sampili, itu bahasa Minangnya sampili, atau kedekut. Allah SWT telah memuji orang-orang Ansor dalam kitabnya, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Allah SWT juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka yang menepis kekikiran di dalam dirinya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa lemahnya iman akan melahirkan sifat kikir, sifat bakhil, sifat kedekut. Bahwa Rasulullah SAW berkata, sifat kikir dan iman tidak akan bersatu dalam diri seorang hamba selama-lamanya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Shahihul Jami'. Bapak-bapak, tuan-tuan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran, peringatan bagi kita tentang lemahnya iman ini. Lemahnya iman ini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Hari kalau SWT, mari kita berdoa kepada Allah SWT, yang mudah-mudahan Allah SWT jaga iman kita, ya, dari sekarang sampai akhir hayat kita, sampai kematian menjemput kita. Hari kalau SWT, sebab iman ini mahal harganya, ya, sangat mahal harganya dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Tidak ada apa-apanya. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya, di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa kafarah kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.